Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya, Vicky Chandra, dengan NIM 1722018 dan rekan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ramadan Sambas dengan NIM 17220234. Perkenalkan, nama saya Gilang Bagus Saputra dengan NIM 17220401. Halo, perkenalkan, nama saya Peri Wibowo dari kelompok 2 dengan NIM 1722055. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang web programming yang kita buat, yaitu mengenai tema website penjualan toko. Ya, di sini kita membuat STHCimone. Gak lama lagi, kita langsung saja membahas sedikit tentang programnya dan tampilannya. Oke, program ini kita buat dengan bantuan dari Bootstrap, ya, di mana di sini kita memiliki CSS sudah langsung kita ambil dari Bootstrap dan di sini kita mengganti banyak bagian isi-isi yang perlu kita ganti, mengganti keperluan yang sesuai dengan kita butuhkan. Sebentar kita akan menjelaskan tentang home, di mana tampilan utama, ya ini tampilan utamanya seperti ini. Di atas ini adalah banner carousel, ya, di mana banner carousel ini berisikan tentang gambar yang ada di atas ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Masih di bagian home, di sini ada kita memprogram untuk mendesain tulisan yang ada di halaman home, di mana kita membuat tulisannya ini menggunakan selamat datang, testimoni, sedikit penjelasannya, dan ini sedikit tentang isinya. Ya, di sini kita juga membuat tulisannya berwarna. Ya, di sini ada color warna coklat, dan di sini kita menggunakan text center, di mana tulisannya itu di tengah seperti ini. Nah, begitu juga kita membuat dengan berikutnya, teks berikutnya yaitu berisi variasi dan ukuran produk. Yang di sini kita menggunakan background color, sama kita menggunakan coklat, dan teksnya kita menggunakan warna putih. Nah, di sini kita menggunakan justify content center supaya konten yang kita tulis itu berada di tengah. Dan di sini juga kita menuliskan text center supaya tulisannya itu berada di tengah. Oke, nah di sini kita menuliskan ada beberapa rasa, ya. Ini hanya penulisan teks biasa. Ini nantinya akan terjadi di sebelah kiri ini. Untuk ukuran dan setiap kebutuhannya ada di sebelah sini. Oke, nah untuk biar tampilannya itu bisa kanan kiri seperti ini, kita menggunakan ini, di mana kita membuat itemnya itu kita center dulu, tengahkan, kita ketengahkan. Lalu setelah kita ketengahkan, kita membaginya vertical divider, supaya teksnya itu berada di kanan dan kiri, dibagi tengahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita ada 3 bagian, itu berisikan tentang variasi yang kita punya. Ya, ini dia. Ada es teh original, lemon, dan teh oolong. Nah, di sini sama kita cuma perlu menambahkan image. Di sini kita memasukkan image, ya, kita mencari search di mana? Ya, di sini ada di folder image. Nah terus ini ada di card body, dimasukkan ke dalamnya. Oke, sudah. Begitu juga dengan yang lainnya, sehingga menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, untuk terakhir di bagian bawah itu kita membuat sedikit bantuan ketika rekan-rekan ingin mendaftarkan atau bergabung dengan kami, bisa langsung daftar di bawah sini. Nah, di sini kita menggunakan Href itu untuk langsung loncat ke sign up daftar seperti itu.
Jadi nanti kalau misalnya kita klik daftar, kita akan langsung loncat ke daftar masuk. Seperti ini. Kembali lagi, sekarang kita akan membahas tentang header dan footer. Nah, untuk di header, tidak terlalu banyak. Di sini kita menggunakan variasi yang sama dari Bootstrap. Ya, kita mengambil langsung. Di sini kita langsung membuatkan, di sini ada viewportnya, ada description, dan authornya. Nah, authornya ini kita tambahkan title /Chimone. Nah, di sini kita juga menambahkan favicon, yaitu image untuk logo di atas ini, untuk di tab-nya, gitu. Nah, terus di sini kita ada Bootstrap iconnya, ya ini udah bawaan dari Bootstrap-nya. Dan ini konten CSS-nya itu langsung dari CSS-nya bawaannya. Jadi kita tidak mengganti itu. Nah, di sini kita menambahkan sebagian. Di sini kita ada membuat STCimone ya dengan tulisan ini STCimone. Kita menambahkan logonya juga, ST logo gambar ini. Ya, di sini kita juga menambahkan toggle navigasi ya supaya ketika kita klik itu kita bisa langsung dinavigasikan ke sana. Oke, nah di sini navigasinya kita ada untuk produk menu, tentang kami, dan kontak. Nah, untuk kontak kita bisa langsung masuk ke bagian apa namanya, ada drop down, masuk dan daftar seperti itu. Nah, jika kita udah punya ID-nya kita bisa langsung masuk. Jika kita belum punya ID-nya kita harus daftar. Nah, di sini kita buat lagi listnya dua untuk sign up dan untuk login. Ini home, produk menu, tentang kami, kontak, dan daftar menu. Itu untuk bagian headernya. Sekarang untuk bagian footernya sama, tidak terlalu rumit. Di sini ini sudah bawaan dari Bootstrap, jadi kita tidak menggantinya. Yang kita gantikan adalah di bawah sini. Nah, di sini kita menambahkan link sosial media. Di sini ada Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Ya, di sini juga kita ada menambahkan sedikit message. Di sini ada privacy, ada term, dan kontak. Ya, jadi kalau misalnya di sini untuk privacy dan term ini kita kosongkan karena kita belum punya, jadi kita tidak masukkan. Tapi untuk kontak kita sudah buat, jadi di sini kita bisa langsung loncat ke kontak seperti ini. Tapi di bagian footer, ya, ada di bawah sini, kontak. Kita masuk ke sini. Nah, di sini kita ada sedikit menambahkan teks juga untuk copyright. Jadi bisa dibilang ini adalah hak cipta kami di bawah. Ya, di bawah sini. Seperti itu. Nah, ini untuk Facebook. Oke, ini Twitter dan LinkedIn. Oke, saya coba. Kita langsung next ke berikutnya. Twitter untuk LinkedIn. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang about. Nah, di about ini, di sini kita langsung um, melewati bagian dari header, langsung masuk ke bagian isi. About atau tentang kami. Nah, ini kan header. Kita langsung masuk ke bagian isi. Nah, di bagian isi, di sini kita ada memberikan gambar. Ya, sini kita memberikan gambar ini. Dan di sini kita ada menambahkan teks. Dan di sini di bagian yang pertama, ini bagian yang kedua sama. Di sini kita langsung memasukkan gambar. Dan di sini kita langsung memasukkan teksnya. Sama seperti ini. Kanan, kiri. Nah, untuk selanjutnya, di sini kita menambahkan team member. Itu di mana berisikan tentang para pendiri, ST, dan pengembangnya.
Nah, di sini kita membagi menjadi 4 karena anggota kami ada 4. Ya. Nah, di sini kita mengisikan image atau gambar kami ya dengan sedikit perubahan image, di mana image-nya kita potong menjadi bulat atau sedikit oval seperti itu. Ya, seterusnya kita memasukkannya ke dalam border dan nama. Sini kita tuliskan untuk teksnya, teks kecil. Jadi seperti ini. Sedikit oval, sini namanya, sini NIM kami. Nama, NIM, nama, NIM, nama, NIM. Ya. Nah, untuk di bagian atas ini kita juga ada anggota kami dan para pendirinya. Seperti ini. Sekian untuk about. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Halo semua, di sini saya akan melanjutkan pada bagian file kontak PHP. Di sini saya menggunakan header, ada menggunakan masukkan include header. Lalu di sini ada pemeriksaan untuk nyambung ke database. Ini data yang didapat dari form, ada nama lengkap, email, telepon, cerita momen. Lalu untuk kita juga ada query untuk memasukkan data yang nantinya akan masuk ke PHP admin di localhost. Lalu ada pernyataan if dan else. Nah, jika ini akan memeriksa jika terjadi kesalahan dia akan mengulangi, akan error. Lalu ada sukses jika benar. Lalu pada bagian halaman kontak, sini ada bagian formulir kontaknya. Itu juga ada tanda untuk jika salah untuk memasukkan akan error, muncul peringatan error. Jika benar akan muncul peringatan sukses. Lalu di sini juga ada input menginput nama lengkap. Ada input email, input nomor telepon, input pesan, dan tombol kirim. Di bagian input nama, email, nomor telepon, dan pesan, itu kita wajibkan untuk pengguna memasukkan. Jadi harus diisi menggunakan record. Lalu di sini ada bagian hubungi kami yang memasukkan alamat dan maps untuk alamat, untuk nomor telepon. Nomor teleponnya kita menemukan tarif telepon. Jadi jika pelanggan mengklik nomor teleponnya akan langsung terhubung, bisa langsung menelepon menggunakan handphone. Lalu menggunakan ada alamat, lalu ada jam bukanya juga, telepon tutup. Lalu saya juga kami mengembed linknya dari Google Map Frame, di frame, dimasukkan dalam sini. Nah, sini juga ada JavaScript-nya untuk ketika diklik Maps-nya akan membuka langsung menuju ke Google Maps-nya. Lalu menambahkan footer di bagian bawah. Oke, lanjut ke file database. Di database ini file yang akan menghubungkan ke dalam PHP MatAdmin. Kita sebut DB host, localhost, terus username-nya Perry, di password Perry sekian, dan DB name-nya, database name-nya, data pelanggan STD Cimone. Terus menciptakan koneksi, lalu memeriksa koneksi. Lalu lanjut ke bagian login. Di login saya menambahkan seperti sebelumnya, menambahkan include header, terus menghubungkan dengan database PHP, dan session start juga. Pada bagian ini sama sih sebenarnya sama dengan yang bagian kontak. Kita ada memeriksa juga email, diminta untuk memasukkan email dan memasukkan password, lalu mengecek database dengan email, menggunakan email,
apakah email sudah terdaftar atau belum. Terus jika pengguna ditemukan, itu login, pengguna ditemukan, dia akan diminta mengarahkan muncul, dan itu mengarahkan untuk ke filenya produk menu. Sini di bagian ini dan nanti akan muncul location produk menu. Jika password tidak cocok, akan error. Dan jika belum pengguna tidak temukan, akan muncul pesan error Anda belum terdaftar. Lalu akan diarahkan daftar dahulu di sini, dan pelanggan bisa mengklik di bagian daftar dahulu di sini karena sudah menghubungkan dengan HRF. Lalu di bagian form daftar, jika menggunakan penanda untuk login error, ada jika yang salah masuk login, dia akan menunjukkan login salah. Lalu juga sebentar. Oke. Oke, di sini pelanggan diminta untuk memasukkan emailnya dan memasukkan passwordnya, lalu menekan tombol submit yang nantinya akan diperiksa di pada bagian atas ini. Kita lanjut ke sign up. Di sign up ini juga di atas kita menggunakan menambahkan include header, jadi ada headernya, lalu menghubungkan dengan database. Lalu di sini juga akan memeriksa atau membuat koneksi untuk memeriksa apakah pengguna sudah terdaftar atau belum. Baik, untuk yang file sign up tadi menginclude either PHP, lalu menghubungkan dengan database. Lalu script ini mirip dengan login PHP, termasuk menyertakan file yang diperlukan. Script ini menerima data dari form pendaftaran seperti ini: nama lengkap, email, password, terus konfirmasi password. Terus ini ada pernyataan untuk if dan else untuk memeriksa password kedua, konfirmasi passwordnya bakal cocok dengan yang pertama menggunakan login yang ini. Lalu di sini juga kita mengenkripsi password menggunakan hash password. Lalu menggunakan SQL statement untuk menginput langsung ke database PHP admin. Lalu ada statement juga pendaftaran berhasil dan terjadi kesalahan jika error. Lalu pada bagian pendaftaran, nah di sini ada peringatan juga, nanti akan muncul jika salah atau jika error. Lalu akan muncul peringatan sukses jika berhasil mendaftar. Jadi untuk melihat produk menu itu harus mendaftar dulu jika belum pernah mendaftar, lalu kemudian login, lalu bisa melihat produk menu. Di sini pelanggan diminta untuk memasukkan nama lengkap, email, password, terus konfirmasi password, terus menyetujui syarat ketentuan, lalu menekan tombol register. Dan di sini juga ada jika memang pengguna sudah pernah mendaftar, bisa mengklik I already have a membership. Lalu akan mengarahkan ke halaman login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi. Saya akan melanjutkan presentasi tentang website yang kami bikin dari kelompok 2.
Nah, di sini di home-nya ada gambar rumah, produk menu, tentang kami, kontak, dan daftar masuk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang luaran website ST Cimone yang kami bikin. Di sini ada logo ST Cimone yang sangat manis, seperti nggak tahu seperti siapa. Ini ada namanya ST Cimone. Di sini kami memiliki 3 rasa. Yang pertama ada ST Lemon, Original, dan Olong. Di sini ada welcome dari kami. Selamat datang di ST Cimone, perjalanan baru dalam dunia teh. Resmi berdiri pada November 2023, ST Cimone adalah simbol dari semangat dan optimisme dalam menyajikan kebahagiaan melalui secangkir teh. Kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari kisah kami. Datang dan rasakan sendiri kenikmatan dan kesegaran yang unik dari ST Cimone. Yang tadi saya bilang, di sini saya memiliki 3 rasa, original, lemon, dan olong. Original klasik yang tak lekang oleh waktu, kenikmatan kesederhanaan dan kedalaman rasa teh asli yang kami seduh dengan penuh hati. Sentuhan segar citrus, rasakan kesegaran lemon yang meriangkan, sempurna untuk menyegarkan hari Anda. Keunikan aroma dan rasa bagi penikmat teh dengan selera yang lebih eksotis, teh olong kami adalah pilihan yang tak terlupakan. Ukurannya di sini ada small, medium, dan large. Small sempurna untuk pelepas dahaga cepat, ukuran yang pas untuk menikmati rasa dan kesegaran. Large untuk Anda yang ingin kesegaran lebih. Di ST Cimone, kami berkomitmen untuk selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Setiap secangkir teh kami adalah bukti dari dedikasi kami dalam menyajikan yang terbaik bagi pelanggan. Ini adalah gambar-gambarnya. Ada original, lemon, dan olong. Di sini latar belakang awal berdirinya ST Cimone hanyalah sebuah candaan belaka. Dalam candaan ini menjadi sebuah ide yang menarik. Pada salah satu candaan itu terbesit dalam benak kami. Untuk mewujudkan candaan ini menjadi sebuah bisnis menjanjikan. Perkembangan dan persabaran pada saat ini ST Cimone dapat dikatakan berkembang dengan sangat pesat, di mana banyak peminat yang membantu kami untuk mengembangkan usaha ini menjadi lebih lebar dan luas. Kami juga memiliki persebaran yang luas dan cukup merata mulai dari Pulau Jawa, terutama di Tangerang, Jakarta Barat, sampai ke belahan ujung Indonesia di Aceh dan di Papua. Ini anggota kami ada Peri Roybowo, Vicky Chandra, Muhammad Raffi, dan Gilang Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait daftar akun yang ada di ST Cimone ini. Untuk pendaftaran di awal ini kita masukkan terlebih dahulu nama lengkap. Dengan contoh saya contohkan ya. Gilang. Oke. Untuk selanjutnya masukkan akun pembeli untuk membuat akun yang ada di ST Cimone ini. Yang ketiga itu membuat password. Saya jelaskan secara singkat saja ya. Setelah itu, setelah membuat password awal, kita masukkan lagi password yang kita buat sebelumnya. Oke, setelah itu checklist di I to the terms. Oke, setelah di checklist, lakukan register untuk pembuatan akun. Oke, setelah itu muncul pendaftaran berhasil, kita masuk ke halaman login. Oke, di halaman login ini terdapat email yang tadi kita buat dan juga password yang tadi kita daftarkan. Oke, kita masukkan ke sini. Untuk passwordnya yang tadi kita buat di daftar akun ya.
Oke. Di sini kalian boleh menceklis, boleh tidak. Oke, di sini sign in aja setelah memasukkan password dan emailnya. Oke, kita masuk ke halaman ST Cimone. Ini adalah contoh gambarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontak. Dari kontak ini saya menjelaskan itu terkait pembeli yang merating atau mendukung kami dalam program ST Cimone ini. Dan di sini pun terdapat slogan, kami senang mendengar cerita dari penikmat dari sang pembeli. Oke, untuk kontak ini terdapat nama lengkap untuk yang ingin mengkomen di sini, lalu masukkan email. Oke, di sini saya contohkan ya. Gila. Oke, masukkan email terlebih dahulu, masukkan nomor telepon. Sebentar ya. Masukkan nomor telepon. Oke. Nah, di sini di kotak ini kita dapat menceritakan momen terbaik apa setelah membeli dan meminum ST Cimone ini. Secara ringkasnya seperti itu. Oke, setelah kita di sini menceritakan momen-momen kita, lalu di sini kirim ceritanya. Setelah dikirimkan dari nomor telepon ini dapat ditampilkan ke pembeli yang sudah mendukung dan mengkomentari hasil dari ST Cimone kami. Untuk kontak kami di sini ada nomor kontak di bawah ini. Alamat kami di Jalan Gatot Subroto, nomor 8 Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, dengan kode 15114. Untuk jam bukanya di sini kita buka dari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk bukanya dari jam operasinya dari jam 9 sampai jam 9 malam. Untuk hari Minggu itu kita tutup. Untuk lokasinya seperti ini. Sorry. Untuk lokasinya di sini titik lokasi pembuatan ST Cimone yang telah kami buat. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga ini dapat membantu teman-teman semua dan menjadi banyak pelajaran buat kami dan buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.